Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah." Harta tidak akan berkurang dikarenakan sedekah. Di tempat ini sedang dibangun pondok pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Silahkan titipkan infak terbaik Anda di tempat ini. Barakallahu fi ahlikum wa ma'alikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mendoakan orang tua yang telah meninggal, memintakan ampunan bagi orang tua yang telah meninggal, itu bermanfaat apa tidak? Jawabannya bermanfaat. Ya. Ketentuan dan syarat berlaku. Ya, nanti ada gini, ada nanti di surga orang itu kaget. Orang kaget teman, loh kok surga saja tinggi banget, derajatnya di akhirat di surga itu kok tinggi banget. Dia nggak nyangka kalau nanti di akhiratnya bisa di surga yang setinggi itu. Karena apa? Dia merasa amalnya sedikit. Kalau masuk surga ya masuk surga di level bawah, tapi ini ternyata surganya jauh. Ketika dia kaget, nanti Allah akan mengatakan kepada orang tersebut, ini karena istighfar dari anakmu untukmu. Jadi saat orang tua yang telah meninggal, anak-anaknya terus memintakan ampunan bagi orang tuanya, itu akan mengikis teruskan dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa orang tua ini bisa dikikis oleh apa? Oleh permintaan ampunan oleh anak-anaknya yang masih hidup, yang soleh-soleh. Ini bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, orang tua yang telah meninggal. Kenapa? Ini ada hubungan. Orang tua dulu punya jasa mendidik anaknya dengan agama, menyekolahkan di sekolahan agama biar tahu Allah, biar tahu akhirat. Hanya dapat dia buahnya sekarang. Saat dia sudah meninggal, anak-anaknya tumbuh jadi anak yang soleh, mendoakan untuk orang tuanya, dikabul, ya, sehingga mendapatkan kemuliaan seperti itu. Nah, ini tentang istighfar yang kita lakukan. Bagaimana kalau orang tua kita itu nun sewu meninggal dalam keadaan tidak atau belum masuk Islam, atau sudah masuk Islam tapi melakukan perbuatan syirik, dukun, ya, perdukunan, tumbal-tumbal, gitu, itu kan syirik besar, punya punden-punden sembahan. Nah, kalau orang tua yang jelas-jelas musyrik, artinya dia jelas-jelas penghuni neraka, kita sebagai anaknya tidak boleh memintakan ampun untuknya. Minta ampun percuma, bahkan tidak boleh. Kalaulah kita tetap minta ampun itu tidak akan sampai, tidak akan bermanfaat. Dan karena itu dilarang. Kalau jelas orang tua kita meninggal dalam kesyirikan atau kekafiran, maka anak-anaknya tidak boleh memintakan ampunan untuknya. Sia-sia. Dalam surat At-Taubah ayat 113. Surat At-Taubah ayat 113, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah boleh bagi seorang nabi ataupun seorang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik meskipun dia adalah keluarga dekatnya, orang tuanya, anaknya, pamannya, kakeknya. Gak boleh. Setelah jelas bahwa dia adalah ashabul jahim, penghuni neraka, karena apa? Kekafiran dan kesyirikannya tadi. Ini ayat turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah memintakan ampun untuk pamannya. Ya, nggak boleh, nggak bisa, nggak sampai. Ini kalau orang tuanya jelas-jelas musyrik. Kalau tidak, ya kita lakukan ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana doanya? Bagaimana doanya?
Doa yang masyhur adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang masyhur. Kita doakan untuk orang tua, cukup ini dengan doa ini. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau misalnya kita memakai doa seperti saat salat jenazah, boleh. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi'man walahu wa hasimhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqal thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa ibnan nar wa min adzabil qabr. Kalau kita pakai doa seperti ini, doa salat jenazah itu boleh juga. Dan itu lebih lengkap. Silakan. Atau kita, ya Allah ampunilah orang tuaku, ya Allah ampunilah orang tua. Itu juga boleh seperti itu. Nah ini doa kita untuk orang tua. Dan ingat jemaah sekalian, betapa besar jasa orang tua pada kita, sehingga menjadi kewajiban kita untuk mendoakan mereka ya, setelah mereka meninggal. Di antara bakti kita sebagai anak adalah mendoakan. Ada seorang ulama mengatakan, berapa kali Anda mendoakan orang tuamu yang sudah meninggal, memintakan ampunan untuk orang tuamu yang sudah meninggal? 5 kali. 5 kali setiap habis sholat Fatihah misalnya. Ulama yang mengatakan kamu masih durhaka. Bukan durhaka sebenarnya. Artinya 5 kali itu masih sangat sedikit. 5 kali setiap hari kita doa mintakan ampun untuk orang tua, itu masih sangat sedikit. Kenapa? Kita mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sekali. Capek apa tidak? Capek apa tidak? Tambah 5 kali, capek apa tidak? 5 kali kita baca, capek? 10 kali kita baca, capek? Orang tua kita itu nggak pernah lelah mendidik merawat kita, memberikan apa saja untuk kita, ya kan? Dan itu terus bertahun-tahun sejak kita lahir kecil. Bahkan selama masih di kandungan sudah sangat membuat payah orang. Sehingga kalau kita mengucapkan Rabbi firli wali walidayya cuma sekali itu pelit kan? Baca sebanyak-banyak, sesering mungkin ya kita ingin kita panjatkan. Dan itu kan ada doa untuk diri kita sendiri kan, Rabbi firli kan ampuni aku ya. Doa untuk diri sendiri juga, wali walidayya sama rabbayani shaghira. Rasulullah itu dalam istighfar sehari 70 kali sampai 100 kali. Jadi kita harusnya lebih banyak lagi, karena apa? Dosa kita lebih banyak. Rasulullah sudah jelas dijamin diampuni dosanya, sedang kita tidak. Maka kita harus lebih banyak lagi untuk minta istighfar untuk diri kita sekaligus untuk orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu a'lam. أنفسكم ولكم فيها ما تدعون